ada? Pak Sumarlin ada ya? Pak Pajar? Hadir, Prof. Kak Dika? Ya, Bro. Pak Dendi Hadir. Revolusi? Pak Dendi, udah hadir belum? Hadir, Prof. Oke. Budian? Hadir, Prof. Hadir. Budina? Ya, maaf, Prof. Hadir. Pak Zul Fajri? Hadir, Prof. Pak Fahreja? Hadir, Prof. Pak Irfan? Pak Iqbal? Muhammad Abi? Pak Abi? Ya, hadir, Prof. Pak Wildan ada? Pak Seto ada? Hadir, Prof. Nah, oke, Pak Sidik? Hadir, Prof. Pak Safril Janijar? Pak Safril? Belum Belum ada. ada sepertinya, Bro. Oke. Belum. Oke. Nanti di ini ya. Pak Usup? Pak Usup juga belum? Hadir, Prof. Pak Usup hadir, Prof. Ada. Oh, siap. Bro. Oke, saya edit. Nanti Pak Sapril kalau masuk nanti saya edit ya. Kalau udah gabung. Nah, mohon salah seorang mungkin bisa Kak, Pak Pak Pajar ya, atau Pak tadi narahubungnya Pak siapa? Pak Saya, Prof. Wildan. Ya. Oke, sebentar saya setting belum setting nanti. Nah ini biar eh, kita nanti tiap pertemuan sudah ini ya sudah Pak Wildan ya. Oke. Juga saya sudah mulai recording. Oke, siap. Jadi memang ini karena kita baru ya, mohon mungkin menyesuaikan ya terkait dengan nanti untuk ininya ya, untuk perkuliahan, terutama mungkin nanti di yang lain juga sama ya, akan sama perkuliahan ini mengikuti. Jadi jangan lupa mengisi spotnya gitu ya, mengisi spot, terus daftar hadir. Alangkah baiknya juga Bapak Ibu selalu merekam minimal screenshot di sendiri gitu ya. Sehingga nanti kalau ada kendala, ada apa-apa itu ada bukti selain rekaman dari Bapak Ibu juga kita bisa reklaim gitu ya kalau ada sedikit kendala nantinya ya. Sudah di ini Pak Wildan sudah di approve? Belum ada, Prof. Untuk di mana ya? Coba di spot. Di Oh, di spot. Oh iya. Ya, buka spot. Jadi buka spot mungkin teman-teman yang lain buka spot. Tapi kalau yang sudah penalaman kontak itu baru Pak Wildan sama Pak Ahmad Pajar ya yang saya setting KM-nya. Oh iya. Tapi nanti ya saya ini kan semua. Sudah ada Pak Wildan. Di sebelah mana ya, Prof ya? Saya udah masuk ke spotnya. Ya. Terus mata kuliah, ngambil mata kuliah Pak. Studio pendalaman konteks ya. Ya, studio pendalaman konteks. Oke, teman-teman juga boleh buka juga ya, Bapak Ibu sekalian. Silakan. Jadi nanti tidak harus oleh Pak Wildan, nanti saya akan set semua gitu ya sebagai KM-nya. Gitu.
Pak Fajar bisa di spot? Eh, sudah milih mata kuliah ya? Ya, Untuk pertemuan 1, Kang, pertemuan 1. Oh, pertemuan 1. monitoring. Monitoring. Oh, ini monitoring. Approve. Ya, Oh, ACC di bawah ya? ya, Oh, siap. siap. Oke. Oke, Oh, ya, terima udah berarti ya. kasih. Oke, ya. Nanti semua mata kuliah seperti itu ya. Baik. Jadi ada yang menjadi narahubung itu bertanggung jawab untuk meng-ACC-nya ya. Baik, kita mulai saja ya. Eh, Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Oh, punten Kang Sapril udah masuk ini. Tadi sepertinya Oke, salah room. ya. Ya. Saya coba ini ya, nanti saya perbaiki ya di akhir ya. Kita mulai perkuliahan dulu ya. Ya, mohon maaf, Prof. Telat. Ya, nggak apa-apa Pak. Sampai ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Sudah, Prof. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah ya kita bisa bertemu di pertemuan pertama nih ya terkait dengan studio pendalaman konteks ya. Seperti biasa mungkin untuk mata kuliah semua mata kuliah ya. Untuk pertemuan pertama kita baru pengenalan dulu ya. Pengenalan dulu terkait dengan apa-apa saja yang kita akan eh, kerjakan kan gitu ya. Sambil mungkin nanti saya ingin berkenalan lebih jauh terkait dengan mungkin kesiapan Bapak Ibu dalam penyelesaian mata kuliah studio pendalaman konteks ya. Oke. Eh, Nah, untuk studio pendalaman konteks ini capaian pembelajarannya ya. Capaian pembelajarannya ada 3 kelompok capaian pembelajaran itu terkait dengan pengetahuan, terkait dengan keterampilan dan terkait dengan CP khusus. Ya. Nah, yang membedakan dengan studio-studio lain di sarjana mungkin kita lebih pada kajian-kajian yang lebih mendalam, gitu ya, bukan hanya bagaimana memotret dalam permukaannya saja, tapi bagaimana kita bisa lebih mengenal, lebih mendalam lagi dari nanti eh, proyek yang kita akan kerjakan. Gitu ya. Untuk CP mungkin bisa dibaca ya. Yang paling penting ini ada 6 kompetensi yang Bapak Ibu harus dimiliki setelah Bapak Ibu mengikuti perkuliahan di studio pendalaman konteks ini ya. Itu yang pertama terkait dengan kemampuan untuk menjadi mahir ya, ability to become. Ini jadi eh, yang paling utama itu terkait dengan bagaimana kita lebih mahir mendalami terkait dengan teori-teori arsitektur ya. Maupun analisis presiden arsitektur. Nah ini yang saya tekankan pada presiden arsitektur, analisisnya ya, di mana Bapak Ibu bukan hanya kalau waktu di S1 mungkin ada juga ya studi banding kan gitu ya. Di tugas akhir ada studi banding terkait dengan proyek yang akan yang
akan digarapkan gitu. Nah, di dalam pembelajaran di S2, studi banding itu bukan hanya memotret menampilkan eh, suasana, menampilkan eh, karakteristik gitu ya. Tapi bagaimana kita nantinya mendapatkan satu parameter-parameter desain. Nah, ini yang eh, membedakan mungkin anak ketika kita belajar di S1 dengan ketika belajar di S2. Diharapkan dari presiden arsitektur ini Bapak Ibu itu mendapatkan satu parameter atau indikator-indikator yang menjadi landasan nanti dalam perancangan Bapak Ibu gitu ya. Ini yang menjadi kompetensi utama yang pertama ya. Yang kedua itu terkait dengan bagaimana Bapak Ibu itu bisa mengimplementasikan dari mini riset mungkin ya dalam hal ini. Karena yang membedakan teman-teman di riset arsitektur yang ambil alur riset dengan alur desain gitu. Sebenarnya alur desain itu lebih lebih kompleks. Kenapa? Karena dimulai dari risetnya dulu gitu ya. Dimulai dengan riset. Tapi riset di sini mungkin lebih ke bisa mini riset gitu ya. Tidak besar ininya. Jadi diharapkan Bapak Ibu itu eh, setelah mengikuti pembelajaran di studio pendalaman konteks ini, Bapak Ibu bisa mempunyai keahlian dalam penerapan metode penelitian di bidang arsitektur gitu ya. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu akan minimal mungkin sekarang kalau buku buku sucinya lah ya, buku utamanya itu ada riset arsitektural gitu ya. Itu dari Linda Groot itu betul-betul metode penelitian yang memang eh, khas terkait dengan penelitian-penelitian arsitektur gitu ya. Nanti saya akan share di grup ya. Mohon mungkin bisa dibuatkan grup ya untuk khusus untuk studio pendalaman konteks ini sehingga saya bisa share beberapa buku sumber yang kita bisa pelajari gitu. Ada banyak buku sumber yang emang eh, hard gitu ataupun e-book ya nanti kita ini. Yang ketiga sudah barang tentu kita harus mampu ya mampu atau eh, lebih mahir lagi dalam menerapkan metode desain arsitektur. Nah, ini implementasi bagaimana kita menerapkan metode perancangan kan gitu ya. Nanti mungkin ini kita selalu apa ya inline dengan mata kuliah yang lain. Salah satunya dengan metode perancangan. Nanti ada metode perancangan yang diampu oleh Prof. Barliana ya. Nanti kita bisa ini kan. Jadi Bapak Ibu nanti terkait dengan eh, teori-teori terkait dengan metode perancangan akan lebih didalami, lebih di ini kan oleh Prof. Barli nantinya gitu ya. Kalau di studi penalam konteks itu tinggal mengimplementasikannya ya. Eh, yang keempat itu terkait dengan bagaimana kita diharapkan mendapatkan satu pengalaman yaitu yang lebih komprehensif bahkan kritis ya dalam pemecahan satu masalah gitu ya. Itu eh, ini yang mungkin dari segi pengalaman saya sangat tidak lagi apa ya Bapak Ibu sudah lebih berpengalaman ya terkait dengan bagaimana teknik presentasi, bagaimana mempresentasikan karya karya Bapak Ibu di keseharian dalam perancangan di eh, proyek-proyek yang selama ini Bapak Ibu kerjakan ya. Itu mulai dari biasanya kan mulai dari eh,
konsep perancangan, skematik perancangan sampai eh, working drawingnya ya, DED-nya kan gitu ya, RKS maupun RAB. Nah ini eh, kami harapkan setelah mempelajari seluruh pendalaman konteks ini akan lebih lebih komprehensif lagi dalam eh, menganalisis maupun mulai menganalisis sampai mempresentasikannya ya. Selanjutnya terkait dengan kompetensi yang kelima itu terkait dengan bagaimana Bapak Ibu itu bisa merancang lebih kreatif lagi kan gitu ya. Lebih kreatif, lebih mandiri ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman penelitian yang ya mini riset tadi, mini riset yang Bapak Ibu akan kerjakan di studio pendalaman konteks ini. Sehingga dari hasil mini riset itu akan mendapatkan parameter-parameter yang berdasarkan tadi presiden arsitekturnya. Ya. Nah ini yang kami harapkan. Jadi sehingga nanti Bapak Ibu itu lebih mempunyai lebih mendalam lagi pengalaman terkait dengan bagaimana bekerja sama dengan klien kita gitu ya. Yang terakhir mungkin terkait dengan bagaimana Bapak Ibu bisa lebih mengembangkan kinerja secara profesional ya. Hal ini bisa ditandai dengan bagaimana ketajaman Bapak Ibu dalam menganalisis. Bagaimana ketajaman Bapak Ibu dalam melihat sesuatu permasalahan itu secara komprehensif gitu ya. Itu yang kami harapkan. Jadi ada 6 kompetensi yang kami harapkan setelah mengikuti mata kuliah studio pendalaman konteks ini. Nah ini silabus dan ini ya mungkin Bapak Ibu kalau di spot sudah ada ya untuk silabus dan tadi sudah ada semua di spot, tinggal diambil ya nanti materinya. Yang paling penting ini ya Bapak Ibu terkait dengan referensi mungkin nah ini. Ya, ada beberapa referensi yang mungkin bisa dijadikan bahan ya untuk kajian. Yang pertama itu ada riset building planning and design ya. Ini bukunya ada. Kalau nanti mungkin saya share ya ini. Terus riset step by step guide inspired for interior design ya itu juga ada. Itu ada the portfolio arsitektur student handbook juga ada ya. Ini buku-buku yang bisa di ini. Terus tadi salah satunya riset arsitektur ya itu Linda Groth. Nanti mungkin saya share beberapa buku setelah perkuliahan ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti kajiannya lebih ke dalam performa bangunan, mungkin bisa kalau yang tadi itu secara umum ya, buku secara umum. Tapi nanti kalau misalkan di studio pendalaman konteks atau bahkan ke tesisnya, Bapak Ibu bisa kalau ingin melihat performa bangunan, ya salah satunya bisa melihat dari bisa mengambil dari buku ini ya, Building for the Performing Arts, Design and Development Guides. Ya, ini bisa digunakan juga ya. Terus juga kalau misalkan ada kaitannya dengan eh, ekonomi, nah, ekonomi kawasan ini ada financing urban shelter juga sama, ini bisa digunakan. Atau kalau Bapak Ibu nanti lebih ingin mendalami terkait dengan perumahan, ya, kawasan, bisa menggunakan yang buku ini, Housing and Dwelling ya. Itu juga sama bisa digunakan ya.
Nanti ini. Semua saya akan share buku-buku ini gitu ya. Jadi tinggal bisa dipelajari gitu ya. Atau kalau yang lebih ke kota bisa ini John Lang ya, itu urban design. Itu mulai dari tipologi, prosedur dan produknya ada di situ ya. Itu John Lang ya. eh, atau bisa juga dari ini terkait dengan perumahan juga sama ya. Michael Webb itu arsitek Houston Self ya itu juga. Atau ini urban pattern. Nah ini kota ya. Untuk kota ini tuh Spiro ya. Ya itu bisa digunakan juga ya nanti. Ini karena kebetulan saya kemarin terakhir itu 4 tahun terakhir itu memang banyak mempelajari terkait dengan kota sehingga buku-bukunya banyak yang terkait dengan kota ya. Cities and Design itu Paul Nock itu juga sama. Enggak kita bisa diinikan tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa kita pelajari bersama ya. Ini juga sama Bakon juga sama Design of Cities kan gitu ya. Atau Future Form and Design for Sustainable Cities juga sama. Ini banyaknya terkait dengan kota gitu ya. Referensi ini juga sama ya terkait dengan space and place ya. Ini ada arsitektur identity, ada building for life itu juga sama ya. Ini untuk lebih cenderung ke nanti memperkuat mungkin Bapak Ibu ke dalam kajian teori-teorinya gitu ya. Ini buku-buku ini ini akan saya share semua ya. Barangkali bisa dibaca-baca dari sekarang. Nah, itu terkait dengan buku sumbernya. Oke, sebelum ke materi, saya ingin eh, biar lebih interaktif ya, saya ingin lebih mendalami terkait dengan kira-kira untuk penyelesaian studi pendalaman konteks ini apa yang Bapak Ibu sudah siapkan. Nah, dalam artian mungkin tidak harus sekarang di ini, tapi saya ingin bertanya terkait dengan keseharian Bapak Ibu itu mengerjakan proyek-proyek apa kan itu, sehingga kita bisa sharing apa yang bisa dikerjakan dalam studi pendalaman konteks. Baik, kita coba diskusi untuk yang pertama ya. Mungkin dari siapa dulu, ketua kelas dulu atau ini dulu penanggung jawab? Bukan Ketua kelas penanggung dulu jawab, aja Pak Prof. ketua kelas. Oke, ya baik. Silakan Pak Fajar untuk sharing sehingga kita mungkin bisa diskusikan. Oh, kalau ini bisa diangkat untuk jadi tema atau proyek dalam sudut pendalaman konteks. Nah, untuk sebelum saya minta sharing ke Bapak Ibu, saya ingin memberikan gambaran bahwa nanti di studio pendalaman konteks di akhir semester itu kita akan ujiannya itu eh, dibahas oleh pembahas dari eksternal. Jadi pembahas eksternal itu ada yang dari asosiasi, makanya saya kemarin minta posisinya di mana kan gitu ya. Ada dari asosiasi dan dari akademisi, dari dosen. Jadi nanti eh, untuk ujiannya itu dilakukan pengujinya itu oleh eh, dari asosiasi dan dari dosen gitu ya. Nah, kita harus bersepakat dulu nih, karena memang biasanya di semester ganjil itu waktunya terbatas ya.
tugas dan untuk pembahasan studio pendalaman konteks ini nanti ujiannya ya pengujiannya saya sudah tetapkan di tanggal 14-15 Desember. Mohon dicatat ya. 14-15 Desember itu pembahasan dari pembahas eksternal ya. Mungkin nanti salah seorangnya itu dari ketua IAI nasional ya. Jadi nanti tanggal 14 dan 15 kita jadwalkan biasanya 2 hari gitu ya. Karena ini cukup lumayan banyak juga Bapak Ibu yang ikut di studio pendalaman konteks ini. Jadi mohon di ini. Jadi ini tidak bisa bergeser ke belakang nambah gitu waktunya karena sekaitan dengan administrasi di kami di kampus ya. Jadi 14-15 Desember itu pembahasan untuk studio pendalaman konteks. Baik. Baik, silahkan Pak Fajar mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, izin Prof. Ini sebelumnya mohon maaf mungkin agak sedikit berisik karena saya lagi di lapangan, Prof. Ya mungkin ini saya hanya ya, saya sedikit apa ya, mungkin kalau fokus utamanya sih belum ya Prof ya. Tapi saya mau sharing kegiatan di pekerjaan dahulu. Jadi inti dari pekerjaan saya itu adalah merangkum operasional retail mulai dari distribusi barang, kemudian back office, operasional back office toko, sampai ke paling depan itu adalah pelayanan dari operasional ke konsumen. Nah, ini memang sangat luas. Jadi saya pun terus terang Dok, Prof maaf, fokus ke arah mana nih pendalamannya gitu. Nah, memang ada satu hal yang menarik gitu di retail ini, selain dari building infrastruktur atau misalkan manajemen distribusi barang, ini saya melihat ada di apanya ya namanya itu mungkin namanya itu food, bagian foodnya gitu di area fresh. Nah ini yang saya perhatikan itu dari pengalaman itu ada yang namanya pengaturan buah-buahan gitu, dari mulai cara menerima buah-buahan, cara penempatan, kemudian ada buah-buah tertentu yang tidak boleh digabung dengan buah yang lain. Ada buah-buahan yang suhu temperaturnya itu harus di kondisi berapa derajat. Nah ini salah satunya adalah untuk membuat si buah-buahan ini tuh bertahan lebih lama dan lebih fresh. Nah ini yang saya perhatikan di tempat kerja saya tuh itu yang salah satu yang membuat saya menarik gitu. Selain dari system building gitu. Mungkin itu Prof yang sebagian yang bisa saya share. Oke, ini bagus, menarik. Jadi, nah inilah yang justru kalau waktu di S1 kan kita hanya merancang retail selesai kan gitu. Ya, atau merancang shopping mall secara umum aja kan gitu ya. Nah, ini yang mungkin nanti Kang Fajar itu pengembangan shopping mall, tapi nanti objek kajian yang ini ya, yang
jadi pendalamannya. Nah, kan makanya kan di sini studio pendalaman konteks. Jadi yang menjadi pendalamannya itu di bagian itunya kan ya. Jadi di dalam manajemen pengelolaan eh, produk ya. Ya. Itu untuk itunya ya itu bangga. Jadi ininya. Jadi selain nanti eh, proses secara keseluruhan bagaimana kita merancang shopping mall-nya kan gitu. Tapi juga nanti Pak Fajar itu akan lebih membahas dalam bagaimana operasional dalam ininya pengembangan untuk manajerial baik material ininya ya material apa, eh, bahan untuk eh, eh, ininya jualnya kan gitu ya. Betul. Nah, itu Ya, untuk apa produk-produk toko yang dijual betul, Prof. Ya, nah, itu yang ini jadi tidak hanya selesai gambar desain dan tampak potongan selesai tapi bagaimana ya, Kang Fajar itu lebih ke manajemen dalam ini ya. Termasuk pola zonasinya kan ya tadi betul, Prof. ada Ya, ya termasuk ya, mungkin kalau di ini di S1 masih untuk ngirim ininya kan masih ruangan umum aja kan ya Prof, ya, ini untuk ininya. Nah ini yang nanti mungkin akan lebih lebih dalam ya. Kebutuhan luasan dan segala macam untuk supporting materi bahan eh, produk-produk yang dijual kan akan lebih lebih mendalam lagi ya. ya, Kayak betul, gitu. Prof. Oke. Memang apa yang Prof bilang itu untuk zoning juga itu sangat berpengaruh gitu. Jadi ada buah-buahan lokal yang misalkan jeruk nih lokal, tapi ada jeruk impor juga. Nah, ini ternyata tidak bisa disamakan, Prof. Jeruk lokal ini mungkin bisa bertahan lama kalau dia disimpan di suhu normal. Tapi Hmm. ternyata di jeruk impor ini dia nggak bisa ditaruh di suhu normal. Dia itu harus ada temperatur khusus di bawah sekitar 15 derajat, baru dia bisa bertahan lama gitu. Dan ini untuk mempertahankan produk-produk fresh ini biar ketika disajikan dijual kepada konsumen itu tetap bagus gitu kualitasnya tuh. Itu. Ya, Prof. Terima Ya, kasih, Prof. oke, nanti bisa didalami ya. Oke. Objeknya udah ada, udah bisa di ini ya. Tinggal nanti pendalamannya nanti di situ ada ya. Oke. Siap. Yang lain enggak Pak Wildan? Ya, Prof. Mohon. Saya mungkin yang sekarang sedang dikerjakan itu kantor ya, low rise, kemudian ada juga rusun, sama ada master plan sih, tapi master plan-nya mungkin skalanya skala arsitektural gitu, jadi bukan skala kota. Nah, saya masih bingung sih, Prof. Nanti kira-kira bakal mana gitu yang akan diambil, apalagi kalau nanti kebayangnya sih memang untuk arah ke tesis juga ke situ gitu, tapi ini masih menimbang sih kira-kira yang mana gitu. Karena masing-masing punya keunikan ya gitu, baik itu perkantoran ataupun eh, fasilitas transportasi gitu. Oke. Oke. Baik. Ya, Pak Wildan ya. Jadi mungkin nanti ke perkantoran atau transportasi ya. Ya. Oh, sama hunian, Prof. Punten. Masih ada 3 gambaran. Oke. Baik. Siap. Nanti mungkin bisa dipikirkan untuk ini jadi untuk kedepannya Ya. bahkan yaitu bukan hanya di sudut pendalaman konteks tapi juga itu untuk ke tesisnya nanti supaya
dari mulai studi pendalaman konteks semester 1, 2, dan 3 itu sudah semakin mengerucut gitu ya ke tesisnya tentunya. Gitu. Karena saya paham Bapak Ibu juga banyak kegiatan eh, di luar kan gitu ya. Jadi sehingga ya kita bisa maksimalkan apa yang potensi apa yang kita miliki sehingga tidak lagi dari nol gitu pada saya. Baik, selanjutnya mungkin Pak Adika. Ya, Prof. Eh, Ketertarikan saya di green building, tapi yang sederhana, khususnya di bangunan pendidikan. Kebetulan karena selain praktisi, saya juga mengelola sekolah bersama teman-teman, sekolah alam di Balikpapan, dan kebetulan juga baru selesai akhir Agustus kemarin masa jabatan di Jaringan Sekolah Alam Nusantara atau JSAN, dan kebetulan saya diamanahkan ketua umumnya selama 4 tahun kemarin gitu. Jadi dalam lingkup itu banyak teman-teman yang minta untuk didesainkan sekolah alamnya di berbagai penjuru Nusantara begitu. Karya kami khususnya di sekolah alam sudah hitung-hitung sudah lebih dari 40, Prof. Gitu. Makanya saya ingin mendalami itu. Hanya saja nanti mungkin butuh bimbingan dan masukan untuk penajamannya ke arah mana begitu kan. Apakah ke karakteristik bangunannya atau ke karakteristik kawasannya begitu. Karena sebagai sebuah kawasan kan arsitektur sekolah alam ini sebenarnya ada kekhususan dan belum ada kajiannya gitu. Seperti itu, Prof. Ya, terima kasih Pak Adika. Ini menarik nih, bagus. Eh, eh, Nanti bisa jadi tema besar ya, sekolah alam. Nah, nanti mungkin akan ada penguatan Pak Adika ya, terkait dengan kurikulum pedagogik. Nah, sekarang kan besok ya, belajar pedagogik. Nah, ini mungkin waktu Pak Adika ini hanya lebih cenderung ke mudah-mudahan tapi lebih banyak udah pedagog perkembangan eh, untuk kurikulum dan pedagogiknya udah dibahas juga oleh Pak Adika waktu ngerancang 40 sekolah alam ini kan gitu. Kalaupun belum Betul. tajam itu nanti kita Pak Adika bisa dipertajam ininya kajian-kajiannya di mata kuliah pedagogik nantinya ya. Ini bagus, bagus. Saya senang nanti eh, saya langsung ini kan ya udah fokus di bangunan pendidikan dan juga seperti itu, terutama untuk sekolah alam kan gitu. Ya. Baik, Prof. Oke. Selanjutnya silahkan Pak Zul. Oh, nah. Maaf, Prof, tadi ke mute sih. Siap. Oh, Izin, Prof. saya mau ngasih ke Win. Kalau saya Maaf, sih maaf. secara ini apa namanya? Buat ngerok, buat ngebahas. Buat ngebahas. Izin, Prof. Keseharian saya yang saya tekuni sekarang kan memang di apa namanya? Di KPU-an, khususnya di kawasan permukiman. Interest saya sih memang Prof di apa namanya di urban settlement, jadi di pengembangan kawasan permukiman. Kebetulan kan aktif di staf perencanaan Balai
Cipta Karya di Kalimantan Timur. Selama ini sih memang kegiatan di balai itu lebih ke apa istilahnya pengendalian dan juga mereview rencana dari kegiatan pengembangan kawasan permukiman. Kalau di Keciptakaryaan itu kan Prof ada rumah dan juga ada PSU gitu kan. Nah, di kawasan permukiman ini memang cukup kompleks. Jadi ada sektor bangunan gedungnya sendiri dan juga ada sektor prasarana-sarana yang lainnya gitu kan. Khusus untuk pendalaman konteks ini mungkin saya sendiri sih karena memang juga ada ikut serta di kegiatan proyek yang sifatnya kawasan gitu, Prof. Kalau melihat dari apa namanya experience atau pengalaman yang sudah saya dapatkan, ada ketertarikan atau interest terhadap bagaimana konteksnya tadi adalah kawasan permukiman. Karena kalau di pengembangan kawasan permukiman ini salah satu sektor yang ada di Keciptakaryaan itu, Prof, memang dia memang meluas apa cakupannya, tapi sebenarnya di situ untuk bangunan gedung sendiri dia di apa namanya di situ untuk di daerah perumahan maupun kawasan permukiman itu kan baik itu ada fungsi hunian juga, ada fungsi sosial kebudayaan maupun fungsi-fungsi keagamaan dan seterusnya, tapi dia sifatnya mendukung kawasan permukiman. Jadi karena ini memang cukup luas cakupannya, tetapi di situ memang ada celah untuk pendalaman konteksnya. Bagi saya itu interestnya itu adalah bagaimana eh, mengembangkan kawasan permukiman, khususnya di kawasan slum and squatter itu, Prof. Jadi yang kumuh dan juga yang memang secara legalitas itu bermasalah, gitu. Bermasalah dalam hal pemanfaatan ruangnya, gitu. Jadi mungkin secara apa namanya pendalaman konteksnya mungkin ke arah ke kawasan kumuh, gitu. Seperti apa polanya masih butuh apa namanya masukan gitu, Prof. Terkait masalah permukiman di kawasan kumuh. Mungkin seperti itu, Prof. Masih ke mute kayaknya, Prof. Oke, terima kasih Pak Zul ya. Eh, eh, Nanti mungkin di ya dalam 1 minggu ke depan bisa dikuatkan arah ininya ya, yang perlu dipahami mungkin terkait dengan kawasan slum dan squatter itu memang satu hal yang dari segi legalitas kan memang tidak legal kan gitu ya. Ini yang jadi problem kan gitu ya. Eh, tapi kembali lagi mungkin nanti Pak Zul bisa eh, baca program-program dari Kotaku kan gitu ya. Program-program Kotaku itu yang memang lebih pada bagaimana analisis untuk eh, kawasan ini kawasan-kawasan slum dan squatter itu ya. Jadi lebih lebih dekat dengan teman-teman di Kotaku mungkin ya. Nanti ini ya lebih baca mungkin tulisan-tulisan dari eh, yang terkait dengan kawasan-kawasan kumuh dan ilegal ya. Ini banyak tulisan dan termasuk sebenarnya kajian saya juga ada di situ ya. Ada di kawasan kajian permukiman padat penduduk ya, yaitu kalau ketika padat penduduk pasti ada kawasan yang slum dan squatternya kan gitu ya. Oke, nanti coba di ini lagi, mulai mulai baca-baca lagi ya, mulai dari ini ya, sehingga Bapak Ibu bisa lebih ini lagi memperkuat lagi nanti ininya. Oke, jadi ke Pak Zul itu masih dalam kawasan permukiman dan perumahan ya,
khususnya untuk Islam dan supporter ya. Oke, baik. Selanjutnya Bu Dian, silakan. Baik, Prof. Maaf agak ribut Prof karena saya sementara di lokasi saya juga. Kalau Ya. boleh tahu, Prof, ini studi pendalaman konteks itu sudah nyambung sama metode perancangan atau enggak? Ya, diharapkan sebenarnya studio metode, bahkan nanti mungkin studio komprehensi sampai tesis, pratesis dan tesis bisa bisa jadi satu kesatuan, sehingga lebih mendalam lagi. Nanti di tesisnya itu akan lebih kuat lagi gitu ya, ini analisisnya ya. Monggo. Ya kalau di lokasi saya sendiri, Prof, mengenai bangunan gedung kuliah, gedung teknik, mesin. Jadi sebenarnya saya nggak ambil dari proses sendiri, Prof. Saya ambilnya dari skripsi yang lama. Jadi tugas skripsi yang lama itu tentang pusat kesehatan mental di Makassar lokasinya. Saya mau ambil tugas tesis saya soal itu lagi karena memang kemarin itu saya sudah ambil data di beberapa tempat, utamanya di Makassar, dan saya mau mendalaminya lagi, Prof, karena kebetulan saya lihat beberapa data sekarang itu memang sudah besar tingkat tingkat datanya, tingkat data untuk kebutuhannya begitu. Jadi itu yang saya mau dalami lagi di tesis ini. Oke, Jadi judul saya itu Pusat Kesehatan Mental Berbasis Rekreasi di Kota Makassar. Jadi jadi tugas akhir ini diuruskan ke kota-kota besar saja. Oke, ya. Kota-kota yang memang membutuhkan ya. Oke, siap, bagus, Bu Dian. Ini menarik ya, terkait dengan bangunan untuk masyarakat ya. Salah satunya pusat kesehatan mental ya. Nah, ini yang sekarang memang di era sekarang ya, kesehatan mental itu juga mungkin bukan hanya dialami oleh orang tua ya, tapi justru di generasi Z sekarang ya, generasi Z sekarang itu mungkin apa ya, itu kesiapan mental. Kalau saya lihat kesiapan mental itu sangat-sangat itu rendah kalau saya lihat. Kenapa? Ini mudah-mudahan di kelas ini juga enggak sampai segitu ya. Karena baru kuliah 1 hari, Bapak Ibu ya, bukan 1 hari ya. Senin, Selasa, Rabu, ya. Baru kuliah 3 hari itu ada mahasiswa yang datang ke kami, itu anak S1 ya, datang ke kami minta mundur, Pak. Alasannya, waduh, tugasnya banyak. Tugasnya banyak, walaupun padahal ya ya mungkin Kang Usup ya, Kang Usup Fajar kan gitu ya, itu tugasnya ya ya semua Bapak Ibu kan pasti tugasnya banyak sekali kan gitu ya, apalagi di semester awal. Nah, ini ternyata generasi Z, generasi milenial ini kesiapan mentalnya sangat-sangat rendah. Kalau saya lihat ada tekanan sedikit, wah ini luar biasa gitu. Saya melihat profil di mahasiswa di kami gitu ya, itu banyak yang mundur, walaupun mungkin mundurnya itu bisa jadi
pindah jurusan atau apa, tapi kelihatan eh, terakhir ini ya itu. Jadi ketika ada pressure, ketika ada apa, eh, mereka putusan ininya yang yaitu mereka putuskan sendiri tanpa koordinasi dengan orang tua dan segala macam. Itu kami lihat gitu ya. Nah, ini ya bagus ini. Ini nanti belajar psikologi ya, Bu Dian, psikologi Iya, siap, Kak. perkembangan. Ya, belajar psikologi perkembangan. Salah satu buku eh, basic teori perkembangan itu sudah tahu, Bu. Karena ini Bu Dian kan S1-nya kemarin juga tugas tugas akhirnya ke situ. Sudah baca buku psikologi perkembangan apa? Saya kemarin baca buku soal psikologi arsitektur juga, psikologi perkembangan, sama ada beberapa jurnal, Prof, jurnal Hmm, internasional yang saya baca. Iya, hmm, soal psikologi. hmm. Ya, bagus ya. Psikologi perkembangan yang terkenal itu Elizabeth Carlock ya. Elizabeth Carlock mungkin nanti Bu Dian bisa belajari karena ini bagus sudah mulai mengerucut eh, Bapak dari Bapak Ibu yang ini untuk seneng nih ada tadi ada Pak Dika sekolah alam, jadi sudah mulai eh, ke kekhasan kami itu terkait dengan kajian-kajian eh, bangunan pendidikan dan gitu. Pusat kesehatan juga kan sama ini bagaimana kita bisa ini ya ini bagus. Eh, jadi memperkuat nanti karakteristik di program magistrasi ini. Oke, terima kasih sharing untuk eh, persiapan Bu Dian. Saya masih ke ibu-ibu dulu biar tidak ini ya, Bu Dina, mangga. Bu Dina monitor. Bu Dina, oke Bu Dina masih masih ini siap-siap pakai kerudung, jadi Pak Usup dulu, mangga. Izin Prof. Bismillah. Ya, izin Prof. Ya, Izin ya Prof. Ya. silakan. Oh, ya. Saya itu sebagai tenaga pendukung Prof di DPKP di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandung. Saya di sana sebagai konsultan individu, jabatan tenaga ahli. Pekerjaan saya itu di Kurang keras, sana. Om Usup. Oh iya, ini Ya, terdengar Pak Fajar? ya, ya. Halo, halo, ya. Jadi saya di DPKP itu membuat SOP untuk data penerima bantuan khususnya di program Rumah Tidak Layak Huni Prof. Jadi Rumah Tidak Layak Huni ini nanti di masing-masing wilayah melalui Musrenbang itu diusulkan kepada dinas DPKP, lalu kami yang memverifikasi. Kami juga dibantu oleh tenaga pendamping masyarakat. Mungkin ini hubungannya dengan yang Kang Jul tadi di Dinas Permukiman. Ini beririsan dengan program Kotaku, Prof. Nah, di program Kotaku. Saya juga sebagai tim membuat peraturan wali kota khususnya untuk penilaian verifikasi kerusakan yang akan nantinya diberikan bantuan oleh pemerintah Kota Bandung khususnya di Dinas Perumahan. Nah, yang saya akan amati di sini mungkin di program khususnya di Cilaku karena saya juga megang program Citarum Harum serta megang darurat penanganan dan bencana. Jadi Cilaku di Kota Bandung itu ada 3 kategori. Ada yang bersifat usulan musrenbang 5 tahunan dari per tahun dari wilayah di kelurahan, dan ada yang sifatnya urgent. Jadi ketika misalkan ada rumah yang
bencana kebakaran itu bisa langsung diajukan ke dinas DPKP dan saya verifikasi dari mulai tingkat kerusakannya sampai kepada penentuan nilai bantuannya. Nah, yang jadi perbedaan untuk yang bencana dan darurat penanganan ini, kalau yang bencana itu diakibatkan oleh bencana, kebakaran atau tanah longsor. Nah, kalau yang darurat penanganan ini yang sifatnya mendesak. Jadi ketika si rumahnya roboh, tapi diakibatkan bukan oleh bencana, misalkan oleh umur bangunan itu konstruksinya yang tua, sehingga mendesak harus dibantu karena akan menyelamatkan, berdampak terhadap keselamatan si penghuninya, maka itu akan kami segera bantu. Nah, tapi di program Lukilahu yang tahunan ini ada yang usulan Muslimbang, ini programnya kita susunkan dalam 1 tahun ini dengan melihat karakteristik dari mulai si penerima bantuan itu tidak berada pada zona keselamatan bangunan, terus kepemilikan status tanahnya, terus mereka juga berpenghasilan rendah, berada di kawasan kumuh, yang kami bantu. Nah, tetapi yang saya evaluasi selama kurang lebih 8 tahun ini, yaitu dari program keberlanjutannya ke depannya gitu Pak. Jadi saya ingin setelah dibantu itu apa sih yang berdampak terhadap karakteristik perubahan si penghuninya. Karena di masyarakat kota Bandung ini, khususnya di permukiman kota kumuh ini, kebanyakan mereka itu tidak peduli terhadap lingkungannya dan terhadap rumahnya. Jadi ketika rumahnya itu mau roboh, mereka cek-cek saja gitu. Terus ada beberapa rumahnya yang di bantaran sungai, saya tanya, Bu, ini khawatir roboh nggak? Ya saya sudah terbiasa di sini, sudah 60 tahun di permukiman seperti ini dan tidak peduli terhadap keselamatannya gitu. Nah, saya pinginnya setelah ada program bantuan ini, karena kita mengacu kepada Permen PUPR nomor 2 tahun 2016 itu tentang peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Di sana dikatakan bahwa rumah yang sehat itu rumah yang memiliki kecukupan ruang, kecukupan cahayanya, penghawaannya. Nah, di sana saya ingin ada perubahan karakter ketika rumahnya sudah kami perbaiki dari tadinya si masyarakatnya itu tidak peduli terhadap keselamatannya atau tidak sehat hidupnya, mungkin ke arah sana kok. Ya, menarik nih. Nah, ini ada dua mahasiswa yang bisa kolaborasi ini ya, Pak Zul dengan Pak Usup ya, nanti bisa kolaborasi. Ini yang Pak Usup yang DPKP itu yang di ini Jalan Caringin, Prof. Caringin. Saya saya pernah ke situ Pak Usup, cuma saya nggak ketemu. Ini memang karena kaitan dengan ya mungkin nanti kita bisa ini lagi jajaki lagi terkait dengan pengembangan perumahan permukiman ya, untuk penelitian perumahan permukiman. Pak siapa saya lupa lagi yang masih muda sih, ketua itunya sekretaris Pak Lutfi, Prof. Ya, oke. Saya 2 kali bisa ke sana. Basicnya dari planologi beliau. Ya, oke. Ya, oke. Ya, nanti bisa ini diperdalam ininya ke arah mana, ke arah sistem manajerialnya atau kemana ya. Oke, Bu Dina, barangkali sudah pakai kerudungnya. Masih belum? Kalau masih belum, ke Pak Seto. Izin Prof.
Sebelumnya karena saya bekerja di konsultan arsitektur, berhubung kita di daerah, jadi proyeknya masih belum terlalu banyak. Jadi saat ini fokusnya hanya di rumah di rumah tinggal, serta kemarin mengerjakan proyek di pemerintahan di Kementerian Kelautan. Itu kita ngebangun eh, mendesain ulang wilayah eh, wisata bahari di Pelabuhan Perikanan Kejawanan. Jadi wisata baharinya itu sudah lama eh, kumuh, jadi kita merevitalisasi ulang sehingga menjadi tempat hiburan, salah satu tempat hiburan di kota Cirebon ini. Dan juga kita ikut berkontribusi ke masyarakat, ke desa-desa dengan mendesain masjid-masjid di beberapa desa di wilayah Cirebon ini. Gitu, Prof. Oke, Wah, itu menarik nih. Eh, kalau memang kalau memang ini bisa bisa memperkuat nih terkait dengan wisata bahari ini bagus. Kalau saya ini kan masih hangat, mungkin analisis dan segala macam masih hangat ya, tinggal Ya, dikuatkan aja, coba ini ya. ya baik, Prof. Oke, Oke, mangga. Selanjutnya eh, sekarang Pak Reza. Ya, siap izin Prof. Saat ini saya aktif di sebuah biro di Kota Balikpapan, Prof. Tapi saya domisili Samarinda. Jadi di biro kita itu ada beberapa divisi sebenarnya. Jadi, yang untuk project urban timnya ada, project interior timnya ada. Nah, saat ini saya aktifnya di tim untuk itu. Eh, Project kita kebanyakan ini office dan hunian, Prof. Jadi ada beberapa proyek kita tuh dari seperti PT Pelindo, PT Bukaka, sama Astra. Jadi kita itu fokus di perencanaan office-nya, eh, sama ternak penumpang dari Pelindo juga. Sisanya di hunian rumah tinggal sih, Prof. Yang banyaknya, Prof. Oke, jadi ke ininya ke office dan hunian. Ya, siap, Prof. Banyak kan Nanti di situ, ya, Prof. oke. Nanti mungkin bisa di ini ya, eh, eh, pikirkan lagi untuk lebih dalam arahnya ke mana gitu ya. Yang jelas kan terkait dengan pengetahuan eh, perancangan office dan hunian, mungkin standarisasinya sudah Mas Fahreja kuasai kan gitu ya. Monggo silahkan diperkuat aja nanti arah kemana gitu ya. Siap, Sambil Prof. nanti Terima kasih, mungkin Prof. Siap, terima kasih, Prof. oke. Selanjutnya Mas Iqbal. Baik, Prof, terdengar jelas Prof suara? Sudah jelas. Jadi, ya. Maaf, Prof. Eh, Kak. Oh, silakan Mas Iqbal duluan. Ya, nanti setelah Mas Iqbal baru Budina ya. Oh, saya kebetulan di Oh, studio saya. Budina dulu. Oh, Budina dulu ya, nggak apa-apa Mas iya. Iqbal ya. Nggak apa-apa Prof, nggak apa-apa. Kebetulan ini Prof, studio saya sekarang lagi mengerjakan semacam resort di Halmahera. Letaknya itu di pesisir Halmahera. Jadi kita lagi lebih mengembangkan penataan pola pola ruangnya dulu sekarang, Prof. Mungkin saya akan mendalami dari situ juga. Oke. Iya. Oke, siap. Jadi nanti pengembangan Iya. kawasan resort, ya. Kawasan resort. Oke, bagus. Ya, Iya. nanti sama saya kemarin baru ke sana, saya kapok nggak 2 kali.
ombaknya gede-gede. Iya, itu mau diragukan lagi bagusnya dan cocok pola seperti apa di kawasan tersebut. Seperti itu, Prof. Oke, monggo silakan nanti di. Oke, Mas Iqbal, silakan. Ya, baik Prof. Untuk keseharian saya mungkin hampir sama seperti Pak Usub dan Pak Jul, Prof. Karena saya di di DPKPP, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, kadang saya juga menyalurkan bantuan rutilahu. Ada yang sumbernya dari pusat dan juga provinsi, dan ada juga yang dari kabupatennya. Kemudian selain itu saya juga menangani untuk pengkajian izin perumahan baik subsidi maupun komersil, Prof. Nah, yang di sini juga yang akan saya dalami mungkin untuk lebih ke perumahan, Prof. Karena yang sering saya jumpai di lapangan, terkadang itu kita sudah menyiapkan aturan dan ketentuan yang harus diikuti oleh pengembang, namun terkadang seringkali ada benturan. Jadi apa yang sudah kita sarankan untuk diterapkan pada perumahan yang akan dibangun itu kadang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita kaji. Mungkin seperti itu, Prof. Oke, masih ke kajian rutilahu ya. Nah ini bagus nih, tiga orang udah ini ya, nanti mungkin bisa memilah ini ya. Oke, selanjutnya sebelum ke Pak Sidik, ke Pak Abi dulu. Ya, Prof. Saya juga kasusnya juga sama seperti Mas Jul juga Mas yang sebelumnya juga nih. Saya di Dinas PU, khususnya di bidang perumahan dan permukiman. Yang saya gelutin sih terkait perumahan dan permukiman, ada program prioritas itu seperti rumah layak huni, Rob, sama permukiman kumuh. Nah, mungkin 2 poin itu yang ada arsitekturnya. Yang satunya sih, yang penunjang itu lebih ke jalan lingkungan sih, Rob. Nah, mungkin saya sih lebih eh, ininya tuh concernnya juga ke rumah layak huni itu sih, Rob. Oke. Rumah layak Ya. huni. Mungkin dari bisa mulai mikir itu ngangkat apa perlu materialnya, mungkin yang ada pembaruan atau inovasi gitu. Tapi sih sebenarnya jenis kita ini cuma rehab sih, Rob. Programnya bidang perumahan permukiman ini. Rehab, sekedar rehab layak huni aja. Dengan udah ditentukan dengan nilai satu unit rumahnya segala macam itu sudah ditentuin. Oke. Iya, itu aja sih. Oke, siap. Nanti kita inikan ya. Kita diskusikan perdalam ya. Iya. Yang penting Baik, saya Prof. punya gambaran dulu ya. Oke, selanjutnya Kang Sidik. Izin Prof, saya Sidik Permana. Keseharian saya sebagai salah satu arsitek di salah satu konsultan perencana di Bandung. Umumnya konsultan arsitek kantor kami itu mengerjakan proyek-proyek pemerintahan. Di antaranya seperti rumah sakit, kemudian ada stadion, ada juga bandara. Nah, kebetulan beberapa proyek terbaru yang pernah saya kerjakan mungkin lebih ke rumah sakit, Prof, seperti itu. Jadi eh, dari awal masuk kebetulan dapat penugasannya fokusnya di rumah sakit itu selain membantu untuk mengerjakan proyek-proyek misalnya bandara kemudian stadion. Umumnya sih kebanyakan rumah sakit mungkin Prof. Jadi saya coba untuk mengambil tema rumah sakit sebagai kajiannya nanti disambungkan mungkin dengan
bioklimatik gitu, Prof. Arsitektur bioklimatik seperti itu. Yang terbayang saat ini seperti itu gambarannya, Prof. Ya, oke. Rumah sakit nanti bioklimatik. Ini yang rumah sakit ini udah ada 2 orang nih senior yang bisa ini. Nanti mungkin bisa ikut masuk sharing ya nanti Ya, ke Sidik ya. Ini siap-siap. ada 2 mahasiswa yang angkatan 2022 itu yang akan sharing, yang ini yang mengerjakan proyek rumah sakit. Tapi dua-duanya beda. Dan yang mungkin yang ketiga Kang Sidik juga akan bisa. Ya. Oke, Kang Sidik bergelut di rumah sakit. Ya, oke, masih ada 3 orang. Sebelum ke senior Pak Marli ya, Pak Dendi Revolusi. Silakan. Ya, makasih Prof. Izin saat ini saya lagi fokus ke vernakular saya, Prof. Walaupun sebelumnya saya pernah di perbantuan di Kementerian Kemenparekraf di Labuan Bajo, jadi semacam kajian budaya dan salah satunya rancangan kapal pinisi. Jadi beberapa kajian di sana kan memang banyak kajian budaya untuk pengembangan wisata. Jadi pas saya balik ke Bangka ini kemungkinan bakal lebih mendetail ke vernakular. Jadi di Bangka Belitung juga saya kemarin ke perpustakaannya untuk pengarsipan rumah tradisional kayak gitu atau arsitek vernakularnya dari Bangka Belitung itu belum ada. Jadi saya niatnya lebih kajiannya ke rumah dan arsitektural vernakularnya di Bangka Belitung. Kayaknya seperti itu, Prof. Oke, sip. Ya, kajian untuk arsitek rumah tradisional Bangka Belitung ya, vernakular. Ini pembangunan vernakular. Oke, baik. Terima kasih Mas Dendi. Silakan Pak. Oh, masih ada 3 orang. Sebelum ke tadi Pak Sumarli terlempar kalau terlempar Mas Irfan dulu nih. Izin, Prof, apakah suara saya cukup jelas? Ya, silakan. Ya, untuk keseharian saya saat ini itu bekerja di perusahaan developer properti. Posisi saya sebagai tim teknis perencanaan, pelaksana dan juga marketing. Saat ini itu sedang mengerjakan proyek hunian berupa ada villa, resort, dan glamping di Cisarua, Bandung Barat, dan juga di Karangpapak, Santolo, Garut. Nah, juga selain itu juga mengerjakan skala besarnya itu mengembangkan tempat wisata yang saat ini sedang dikonsep, yang mungkin rencananya akan terintegrasi juga dengan zona hospitality-nya. Nah, untuk topik kajiannya mungkin masih umum, Prof. Ada 2 poin yang mungkin masih saya pertimbangkan. Yang pertama itu mendalami bangunan hospitality tersebut atau pemukiman bisa lebih menarik untuk sisi konsumen maupun investor yang mungkin hubungannya dengan ekonomi dan investasi. Lalu yang kedua,